Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan qaimin lillahi bihaqqihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ghairu martabin fi sidqihi. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita kembali berada di atas kenikmatan yang sangat besar, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam majelis ilmu agama. Berada di dalam majelis ilmu agama. Dan ini adalah amalan dari amalan-amalan yang afdal, ya, min afdalil ibadat. Dan dia termasuk dari ibadah yang paling afdal, sesuatu yang hendaknya dimulai dengannya. Karena itu fabada'a bil ilm qabla al-qauli wal amal. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan ilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Karena itu ketika seorang memiliki ilmu, dia tahu, ya, amalannya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan. Dan dengan ilmu pula dia tahu bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan yang sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memulai masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan kitab salat. Baik, namun sebelum masuk dalam pembahasan salat, tentunya di antara hal yang masuk di dalam pembahasan tersebut adalah berkaitan dengan al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Dan tentunya berkaitan dengan adzan ini ada dua riwayat hadis. Adzan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di dalam riwayat Abdullah bin Zaid, kemudian yang kedua dalam riwayat Abu Mahdhurah. Riwayat Abu Mahdhurah. Kalau di dalam riwayat Abdullah bin Zaid, ya, sebagaimana yang sering kita dengarkan, ya, berapa jumlah kalimatnya? Ya, berapa jumlah kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Kemudian Allahu Akbar, 4. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah berapa? 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berapa jumlahnya? 15 kalimat. Ya. Ini yang dari riwayat Abi Mahdhurah. Ya, dari riwayat Abdullah bin Zaid. Dan ketiga, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang adzan yang jumlahnya 15 kalimat ini, maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk, ya, mengumandangkan adzan. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Zaid perintah untuk mengajarkan kepada siapa? Bilal. Ya, kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Fa'inna wa anda minka sautan." Karena Bilal itu suaranya lebih lantang dibandingkan engkau. Maka
Maka hadisnya dari riwayat Abdullah bin Zaid, tapi Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada siapa? Kepada Bilal. Baik. Itu kalau dari riwayat Abdullah bin Zaid. Kemudian yang kedua dari Abu Mahdurah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dengan suara lantang, kemudian ada suara redanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kembali dengan suara lantang, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau dalam riwayat Abi Mahdurah jumlahnya 19 kalimat. Ya, 19 kalimat. Baik. Dan para ulama menjelaskan berkaitan dengan dua adzan ini semuanya di dalam riwayat yang sahih. Ya, karena itu ketika seorang mengumandangkan adzan, maka dia mengumandangkan adzan dari adzan yang biasa di tengah masyarakat tersebut. Ya. Seperti di negeri kita, ya, adzan yang diajarkan oleh Nabi dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ya. Maka ketika seorang ingin adzan dengan adzan yang diajarkan oleh Nabi terhadap sahabat Abu Mahdurah, maka harus ajarkan dulu kepada manusia. Ya, jangan sampai nanti dia adzan dengan adzannya Abu Mahdurah, tiba-tiba masyarakat datang, apa itu? Walaupun itu adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini pentingnya kita belajar. Nanti ketika kita masuk di suatu negeri, di suatu wilayah, ada adzan yang seperti itu, tidak heran lagi kenapa? Oh, ini pernah saya dengar pelajaran. Bahwasanya ada adzan dari sahabat Abu Mahdurah radhiyallahu taala anhu. Baik. Demikian pula dari sisi iqamahnya. Kalau iqamahnya dalam riwayat Abdullah bin Zaid sebagaimana yang sering kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? Hah? Berapa tadi? Ya, perhatikan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 15, ada yang bilang 15? 16. Hah? 11. Baik. Kemudian kalau iqamah dari sahabat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abu Mahdurah, mirip dengan adzannya Abdullah bin Zaid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 15. Itu perbedaan dari dua riwayat. Dua riwayat. Yang satu dari sahabat Abdullah bin Zaid, yang kedua dari Abu Mahdurah. Walaupun dari kalangan orang-orang Syafi'iyah lebih menguatkan riwayat dari Abu Mahdurah, berpegang dari riwayat Abu Mahdurah, tapi dari kalangan orang-orang Syafi'iyah juga ada yang mengumandangkan adzan siapa? Adzan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Zaid. Tapi ini berkaitan dengan adzan dan iqamah. Adzan juga diberikan nama nida, itu juga penamaan adzan. Adzan disebut nidaul awal, panggilan yang pertama. Kemudian iqamah juga disebut dengan nidaul tsani, seruan yang kedua. Itu dari penamaan-penamaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebagian riwayat disebutkan pada hayya 'alah, itu dengan apa? Kepala ke arah kanan dan ke mana? Ke arah mana?
ke arah kiri. Ya. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya hal yang dimaksudkan dengan mengarahkan kepala ke arah kanan dan kiri agar suara itu tersebar. Dimana di masa dahulu Bilal bin Abi Rabah dan Abdullah bin Umm Maktum itu adzan di tempat yang tinggi. Adzan di tempat yang tinggi. Belum ada mikrofon. Adzan di tempat yang tinggi. Maka tatkala ada orang yang meletakkan tangannya kemudian ke kanan dan ke kiri, itu adalah orang yang adzan. Itu adalah orang yang adzan. Karena ada orang yang naik di atas bukan adzan tapi apa? Ngintip. Ngintip. Tapi kalau dia lihat gerakan dari jauh, itu orang adzan. Baik. Kemudian bagaimana tatkala sudah tercapai di saat-saat ini dengan adanya mikrofon? Apakah tetap mengarahkan kepala ke kanan dan ke kiri? Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya mengarahkan kepala ke kanan dan ke kiri tujuannya adalah untuk apa? Jauhnya lemparan suara. Ketika lemparan suara dengan mikrofon itu telah tercukupi, maka tidak diperlukan lagi yang namanya mengarahkan kepala ke kanan dan ke kiri. Karena yang diinginkan dengan hal tersebut adalah pelemparan suara. Agar pelemparan suara itu lebih jauh. Karena itu para ulama menjelaskan di masa dahulu adzan di tempat yang tinggi itu suara bisa terdengar sampai dalam jarak 5 kilo. Sampai dengan jarak 5 kilo. Karena itu ketika Rasulullah SAW menyebutkan adzan terhadap sahabat Abdullah bin Zaid, maka beliau tidak merintahkan kepada Abdullah bin Zaid sebagai tukang adzannya, tapi Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid agar mengajarkan kalimat adzan itu kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya lebih lantang, lebih jauh, sehingga lebih banyak orang-orang yang dapat mendengarkan suara adzan, di mana suara adzan itu adalah sebagai tanda masuknya salat. Dan di antara syarat adzan yang dijelaskan oleh para ulama, seorang muadzin itu harus aminan. Dia adalah orang yang amanah. Karena dengan amanah dia akan adzan pada waktunya. Karena kadang ada di sebagian masjid adzan 5 menit sebelum masuk waktu salat. Maksudnya bagus. Maksudnya apa? Mereka adzan 5 menit sebelum masuk waktu salat supaya jamaah cepat datang. Itu maksudnya. Tapi ketika seorang adzan sebelum masuk waktunya, maka tidak sah adzannya, karena salah satu adzan dikumandangkan kapan? Ketika telah masuk waktunya. Kemudian sayyitan. Sayyitan. Suaranya lemparannya jauh. Kemudian aliman bil awqat. Seorang muadzin itu harus mengetahui waktu masuknya salat. Lalu bagaimana dengan tukang adzannya Nabi? Abdullah bin Umm Maktum, beliau buta. Dari mana beliau tahu masuknya waktu salat? Abdullah bin Umm Maktum, beliau sahabat yang buta. Dari mana beliau tahu waktu masuk salat? Apakah beliau tahu perkara yang gaib? Beliau buta. Dari mana beliau bisa tahu? Waktu salat kan sudah pernah berlalu bersama kita. Dari mana? Cahaya matahari. Bagaimana beliau buta bisa melihat cahaya matahari? Dari mana beliau tahu masa waktunya salat? Beliau buta. Apakah ada yang tahu perkara gaib selain Allah? Ada yang orang yang buta bisa tembus pandang? Maka beliau tahu waktu karena diberitahu sudah masuk waktu. Ini berkaitan dengan tukang adzan. Wa yustahabu ayyu'adzina qa'iman. Kemudian disunahkan adzan itu dengan apa? Disunahkan dengan berdiri. Demikian pula disunahkan adzan itu dilakukan dengan apa? Dengan bersuci. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat.
Fa idza balagha khay'alah, kalau adzan tanpa menggunakan alat pengeras suara, ketika dia sampai pada khay'alah, iltafata yaminan wa shimalan, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini ketika tidak menggunakan mikrofon agar terlempar jauh suaranya. Iya. Kemudian wa yaj'alu isba'ihi fi udunaihi, meletakkan jarinya di mana? Pada telinganya. Iya, agar semakin kuat suaranya. Beda kalau antum. Ini bukan diletakkan ya, tapi jarinya. Beda kalau cuma ditaruh saja. Dengan orang diletakkan, itu akan lebih lantang suaranya, lebih keras. Lemparan suara. Taib. Kemudian wa yatarassal fil adzan wa hidarul iqamah. Kalau adzan itu ada jedanya. Ada jedanya. Kalau iqamah itu secara bersambung. Iqamah secara bersambung. Karena itu jangan sampai adzan langsung ya. Kadang ada sebagian tempat orang adzan langsung, kayak balapan. Kayak tidak ada jadanya. Setelah Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Mirip dengan orang iqamah. Ini kan yang terjadi pada sebagian orang. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk di dalam Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat. Taib. Salat telah dijelaskan oleh para ulama definisinya secara bahasa maupun secara istilah. Makna salat? Salat secara bahasa lughatan ad-du'a bil khair. Secara bahasa dia adalah doa kebaikan. Itu salat. Doa kebaikan. Dan di dalam salat terdapat tuntunan bagaimana etika seseorang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika dia membaca Al-Fatihah, maka yang paling pertama dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu baru dia minta. Apa yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk jalan yang lurus. Jadi ketika seorang berdoa diawali dengan memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia minta apa yang diinginkan. Minta apa yang diinginkan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat darimu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi ini yang diminta setiap orang melakukan salat, setiap dia membaca Al-Fatihah. Yang meminta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Siapa mereka? Orang yang berilmu tapi tidak beramal. Orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Kemudian yang kedua, waladhdallin, orang-orang yang sesat, orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Karena itu dua poin penting diingatkan oleh para ulama. Fabada bil ilm, dimulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Maka dia mengetahui dengan ilmunya bagaimana tata cara ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga peringatan bagi orang-orang yang sudah tahu ilmu dari ilmu agama. Maka peringatan bagi mereka ketika mereka sudah tahu perkara yang haram, kemudian mereka tetap tenggelam dalam perkara yang haram. Karena itu di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama, di antara hal yang dapat menjadi sebab seseorang dimudahkan beramal dengan ilmunya adalah tatkala ia mendapatkan hidayah, taufik wal ilham. Hidayah ada dua. Yang pertama hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Ad-dalalah wal irsyad. Dalil-dalil, ayat-ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian orang sudah mendapatkan hidayah yang pertama,
adalah wal irsyad. Dia tahu, oh ini pembahasannya seperti ini, oh ini penjelasannya seperti ini. Tapi belum tentu dia beramal dengan ilmu itu. Kalau dia tidak mendapatkan hidayah apa? Taufik wal ilham. Karena dengan mendapatkan hidayah taufik wal ilham, seseorang akan bermanfaat ilmunya. Ya, sehingga dia akan beramal dengan ilmunya itu. Karena itu dia adalah hal yang diingatkan oleh para ulama adalah setiap orang meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini tiap hari Nabi minta. Ya, yang paling pertama yang Nabi minta apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ini yang diminta Nabi, yang paling pertama. Ya. Kemudian rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ya. Kemudian wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ini Nabi ya, setiap hari meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apalagi kita tentunya lebih perlu lagi untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi secara bahasa salat adalah doa bil khair, doa kebaikan. Dan ini poin penting ya berkaitan dengan doa. Ya. Dan doa itu adalah perkara yang sangat diperlukan. Doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah kata Nabi. Baik. Kemudian wa fil istilah, adapun secara istilah syar'i, ya. Salat adalah at-ta'budu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin wa fatahatin bi takbir wa mukhattamatin bi taslim. Ya. Secara istilah syar'i, salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuknya apa? Bil aqwal. Ada di dalam salat itu bacaan-bacaan. Ya, wal afal, kemudian ada perbuatan, ada gerakan berdiri, ruku, sujud, ya, dan seterusnya. Kemudian maklumatin, bacaan, demikian pula gerakan di dalam salat itu bacaan dan gerakan tertentu. Seorang tidak boleh membuat bacaan-bacaan tersendiri dan gerakan-gerakan tersendiri. Ya, jangan sampai ini Allahu Akbar, dia pilih gerakan sendiri, Allahu Akbar. Ini ada ya di sebagian tempat. Dia putar-putar. Ini ada. Ya, membuat gerakan-gerakan sendiri. Baik, maka salat itu dengan gerakan yang telah ditentukan. Ya, wa fathahati bi takbir, kemudian dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhattamati bi taslim, dan ditutup dengan apa? Ditutup dengan salam. Ya. Itu definisi salat. Ya. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, salat tentunya adalah ibadah yang telah ditentukan kewajibannya. Ya. Dan dia termasuk dari rukun Islam. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah? Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Ya. Islam dibangun di atas 5 rukun Islam. Apa itu? Yang pertama apa? Syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Kemudian 2, iqamus shalah, mendirikan salat. 3, atutiyaz zakat. Yang keempat, apa? Taib. Di sebagian riwayat puasa baru haji, di sebagian riwayat haji baru puasa. Semuanya di dalam riwayatnya sahih. Ya, ada 2 hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, sebagian riwayat menyebutkan puasa baru haji, di sebagian riwayat haji dulu baru puasa. Semuanya di dalam riwayat yang sahih. Ya, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumur ramadan wa takhujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Tapi maka salah satu dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya ya, salat terhadap orang-orang yang beriman dia adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya.
Ya, maka itu adalah kewajiban. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk pada syarat-syarat salat. Ya. Ada 3 syarat secara umum untuk seluruh ibadah. Kemudian ada 6 syarat secara khusus ya untuk salat. Syarat secara umum untuk seluruh ibadah yang pertama ayyakuna musliman. Dia harus seorang muslim. Dia harus seorang muslim. Ini syarat yang pertama. Ya. Karena ibadah itu la yasih ya, lil kafir. Ibadah itu tidak sah untuk orang yang berada di atas kekafiran. Ya. Karena salah satu syarat ibadah diterima adalah bil Islam, yaitu dengan Islam. Ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang kafir yang masuk Islam? Ya. Bagaimana terhadap sesuatu yang berlalu dari umurnya dan dia tidak melaksanakannya? Ya. Maka wala qada ma fatah. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk orang yang baru masuk Islam, misalnya umur 30 baru masuk Islam. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya dari umur yang sudah berlalu di masa-masa kekafirannya. Baik itu hal yang berkaitan dengan salat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-aqil, yaitu berakal. Ya. Karena itu ya, orang yang gila rufi al-qalam ya, anits salaf ya, diangkat pena dari 3 ya. Salah satunya siapa? Orang yang gila hatta yafik, sampai dia sembuh dari gilanya. Karena itu kalau orang yang gila ya, maka terangkat kewajiban darinya. Itu orang yang gila beneran. Orang yang gila beneran ya, jangan sampai setiap mau masuk ibadah gila dia ya, sehingga dia tidak ibadah ya. Maka Allah Maha tahu ya siapa yang benar-benar gila dan siapa yang pura-pura gila. Jangan sampai nanti mau masuk bulan Ramadan pura-pura gila ya, mau lebaran baru sadar ya, mau menghindari kewajiban ibadah puasa. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka harus berakal ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang pertama tadi apa? Muslim. Kemudian apa? Berakal. Kemudian balik. Iya, balik. Ya, balik sudah sering kita sebutkan ya, tanda-tanda balik. Ya. Rufi al-qalam an thalatha. Ya, diangkat pena dari 3. Salah satunya apa? As-sabi hatta yablugh, yaitu anak kecil sampai mereka apa? Sampai mereka balik. Maka begitu balik, maka ada kewajiban bagi mereka. Namun bersama dengan itu, yu'mar ya, bersama dengan itu anak-anak kecil ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka diperintahkan, dibiasakan dengan yang namanya ibadah ini ya, di masa-masa kecil mereka, sehingga tatkala masuk usia balik mereka sudah terbiasa dengan ibadah itu ya. Karena anak-anak itu ya, dia akan melakukan hal-hal yang biasa dia lihat, sesuatu yang biasa dia dengarkan ya. Kalau dia sering melihat orang mengaji ya, maka itu yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Karena itu kadang ada anak-anak yang tiap hari dengar mengaji, sehingga tatkala ia belajar bicara, maka yang awal kali keluar adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian anak ya, tiap hari diperdengarkan dengan lagu-lagu, sehingga yang keluar dari lisannya baru belajar bicara yang keluar lagu-lagu. Ya, dulu ada anak-anak yang baru belajar bicara. Ya. Dia bilang Abu Haji, Abu Haji. Ya, dikiranya orang Ibu Haji, Ibu Haji. Abu Haji, Abu Haji. Ternyata apa? Itu di zaman dulu ada lagu namanya Mabuk Lagi, Mabuk Lagi itu. Abu Haji, Abu Haji. Memang tiap hari dengarnya itu. Akhirnya itu yang terbawa di lisannya anak-anak itu. Ya. Karena itu wajar Rasulullah SAW mengingatkan apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah keislaman. Fabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka orang tualah yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani dan menjadi Majusi. Ya. Maka ketika orang tua menjadi sebab kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala, dan ketika orang tua menjadi sebab keburukan, maka dia pun akan menanggungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syarat secara umum ya, dari salat. Baik.
Kemudian sekarang kita masuk dari syarat salat secara khusus. Ya. Ahaduha at-taharatu minal hadats. Yang pertama, taharah minal hadats. Ya. Harus bersuci dari hadas. Seorang harus berwudu. Ya. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, la yaqbalu shalah, ya, man ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Allah tidak menerima salat, ya, dari orang yang berhadas, ya, sampai ia berwudu. Sampai ia berwudu. Ya, di sebagian riwayat, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tuqbalu shalah bighairi tuhur wala sadaqatan min gulul. Ya, tidak diterima salat tanpa bertaharah dan tidak diterima sedekah dari hasil pengkhianatan. Ya, apakah dari mencuri, apakah dari merampok, apakah dari korupsi, ya, mengambil sesuatu dengan cara yang zalim, ya, dan hal-hal yang semisalnya. Maka innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, maka Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Jangan sampai nanti merampok, mencuri, kemudian dia bersedekah katanya. Maka ini tidak boleh, ya. Ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi korupsi. Ya, korupsi naik haji, ya, korupsi pergi umrah. Ya, maka ini adalah hal yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab habisnya dari amalan-amalan kebaikan. Taib. Tsumma tsani, kemudian yang kedua adalah al-waqf. Ya. Salat itu dilakukan pada waktunya. Nih, pada waktunya. Wa waqtu dhuhri min zawali syams, dan waktu salat zuhur yaitu ketika matahari tergelincir. Ya, matahari terbit dari arah mana? Dari arah timur. Ketika matahari terbit dari arah timur, bayangan ada di mana? Bayangan ada di barat. Maka terus matahari sampai pas di atas kepala, maka hilang bayangan. Maka setelah hilang bayangan, matahari tergelincir. Dan tergelincirnya matahari ini ada beberapa riwayat. Di sebagian riwayat disebutkan dengan qadr syiraq. Ya. Bayangan yang muncul awal kali ketika matahari tergelincir, di sebagian riwayat qadr syiraq, yang seukuran sendal. Ya. Di sebagian riwayat disebutkan lebih dari itu. Karena itu diterangkan oleh para ulama bahwasanya bayangan yang awal kali muncul ketika matahari tergelincir itu disesuaikan dengan iklim khatulistiwa di pada suatu wilayah. Karena berbeda-beda bayangan yang muncul awal kali matahari tergelincir. Baik, sampai kapan waktu zuhur itu? Ila ayyasira dillu kulli syai'in mithlah. Sampai bayangan itu sama dengan benda. Sampai bayangan itu sama dengan benda. Sekarang kalau seorang, ya, dia memiliki tongkat yang panjangnya 1,5 meter. Kalau ditancapkan 0,5 meter, yang muncul di permukaan berapa? 1 meter. Nah, sekarang kalau bayangannya 1 meter sudah masuk asar atau belum? Hah? Sudah masuk? Sudah masuk asar belum? Sudah. Ada dua pendapat di kalangan para jamaah. Baik. Berkaitan dengan masuknya itu apa? Iya. Bayangan sama panjangnya dengan benda ditambah dengan bayangan yang awal kali muncul. Ya, kalau yang awal kali muncul misalnya 10 cm, kalau dia tancapkan kayu yang muncul di permukaan 1 meter, maka kapan masuk waktu zuhur? Ketika bayangan itu 1 meter 10 cm. Itu berakhir waktu zuhur, maka otomatis masuk apa? Salat asar. Salat asar sampai kapan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ila antasfar syams. Sampai matahari menguning. Itu waktu ikhtiarnya, waktu pilihannya. Matahari menguning sampai terbenam itu adalah waktu darurat. Ya, karena itu dijelaskan oleh para ulama dilarang, ya, seseorang itu mengundur salat sampai masuk waktu darurat. Karena fungsi waktu darurat itu untuk orang-orang yang punya udzur. Untuk orang-orang yang punya udzur seperti wanita yang haid. Ya, misalnya matahari menguning jam 5.20 misalnya. Jam 5.20. Ya. Kemudian wanita yang berhenti haid harus apa? Harus segera mandi, tidak boleh nunda.
Mandi kira-kira berapa lama? Hah? Cukup 20 menit. Hah? Tadi berapa? Jam 5.20 matahari menguning misalnya. Karena sekarang waktu-waktu salat itu berubah-ubah. Iya, disesuaikan dengan terbenamnya matahari. Iya, misalnya ketika matahari terbenam sempurna jam 6, berarti sudah masuk waktu maghrib. Nah, sekarang jam 5.20, iya, wanita haid sudah berhenti darahnya, maka dia wajib mandi. Kalau 60 diambil 20 masih berapa? Hah? Masih 40. Ya, taruhlah sekarang mandi 25 menit. Selesai mandi 25 menit. Selesai ya? Lama menit 25 menit. Berarti masih sisa berapa menit? Hah? Masih 15. 15 menit memungkinkan tidak melakukan 2 sholat? Memungkinkan 2 sholat. Kalau memungkinkan 2 sholat, maka yang dilakukan adalah 2 sholat. Sholat duhur dan sholat asar. Karena seluruh waktu asar itu adalah waktu darurat untuk sholat duhur. Iya. Karena itu wanita yang haid kalau sudah berhenti haidnya segera mandi. Iya. Jam 5.20 berhenti haidnya, jangan ditunda nanti mau maghrib baru mandi, tidak. Tapi segera mandi dan segera tunaikan kewajiban di waktu-waktu tersebut. Ya, maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Demikian juga orang yang ketiduran. Ya, sebagian orang kadang itu terlelap tidurnya. Ya, habis sholat duhur tidur. Atau ada di antara mereka kecapean dari safar. Ya, jam 11 tidur. Apalagi ketika dia tinggal di rumah sendiri tidak punya istri. Ya, tidak ada yang bangunkan, kebablasan. Kebablasan. Ya, jam 5 baru bangun. Jam 5 baru bangun. Ya, dan tentunya Nabi sudah menjelaskan ya, an-naum laisa bitafriq. Orang yang ketiduran ya, itu tidak termasuk perlalaian. Yang termasuk perlalaian sudah dekat waktu sholat dia pergi tidur, itu yang disebut perlalaian. Ya, sudah ada dia pergi tidur, itu namanya perlalaian. Adapun kalau seorang yang terlelap, Nabi menyebutkan apa? An-naum laisa bitafriq. Ya, seorang yang ketiduran itu dia termasuk dari perlalaian. Baik. Maka demikian orang yang ketiduran. Jadi ketika dia bangun ya jam 5, maka dia tunaikan apa? Salat duhur dan salat asar. Karena itu adalah waktu darurat bagi orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah itu matahari terbenam. Ketika terbenam sempurna, masuk waktu apa? Masuk waktu salat maghrib. Sampai kapan waktu maghrib itu? Ila ayyagiba syafaqul ahmar. Sampai terbenamnya cahaya senja yang berwarna kemerahan. Karena cahaya senja itu ada berapa? Cahaya senja ada 2, yang berwarna kemerahan dan yang berwarna putih. Ketika hilang cahaya senja yang berwarna kemerahan, maka sudah berakhir waktu salat maghrib. Kemudian muncul cahaya senja yang berwarna putih sebagai tanda masuknya waktu salat isya. Sampai kapan waktu salat isya itu? Wa waktu isya min dalika, ketika muncul cahaya senja berwarna putih, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Itu adalah waktu isya. Waktu pilihannya. Pertengahan malam sampai masuk waktu subuh itu adalah waktu daruratnya. Waktu daruratnya. Ya, tidak boleh seorang mengundur pelaksanaan salat sampai masuk waktu darurat. Sampai masuk waktu darurat. Sekarang misalnya ada seorang anak yang tidur. Dia tidur, tiba-tiba dia mimpi basah. Mimpi basah yang dimaklumi. Dia bangun jam 4.30 atau jam 4, misalnya jam 4.30. Kalau laki-laki biasanya lebih cepat ya. Jam 4.30 dia bangun. Misalnya subuh jam 5. Mandi laki-laki berapa lama? 5 menit laki-laki bisa selesai. Laki-laki itu biasanya lebih cepat ya. Paling lama 10 menit.
Jangan mirip-mirip perempuan. Kalau mirip perempuan kan lama, banyak digosok. Laki-laki biasanya itu lebih cepat. 10 menit itu sudah lama sekali itu. 10 menit sudah lama sekali. Berarti 10 menit dia sudah selesai. Sekarang sisa berapa waktunya? Umpamanya maksud subuh jam 5, berarti masih sisa berapa? Masih 20 menit. 20 menit memungkinkan melaksanakan maghrib dan isya atau tidak? Memungkinkan. Seluruh waktu isya itu adalah waktu darurat untuk salat maghrib. Maka bagi laki-laki yang balik ketika itu, segera mandi dan dia menunaikan 2 salat. Lalu bagaimana kalau dia terbangun misalnya jam 5 kurang 15 menit. Jam 5 kurang 15 menit. Dia mimpi basah. Kemudian dia mandi. Setelah dia mandi, ternyata sisa 2 menit. Sisa 2 menit. 2 menit memungkinkan melaksanakan maghrib bisa? Tidak mungkin. Maka yang dilakukan salat apa ini? Yang dilakukan adalah salat isya. Sekarang baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba adzan subuh. Apa yang dilakukan? Nabi menyebutkan man adraka rakaatan faqad adraka salat. Siapa yang sudah mendapatkan 1 rakaat, mendapatkan waktu dan dia sudah melaksanakan 1 rakaat, maka dia mendapati salat. Fa'atam, maka dia sempurnakan. Salatnya. Ini penting ya, berkaitan dengan waktu-waktu. Sehingga seorang itu ketika terbangun, perhatikan dari kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Wanita yang haid, ketika bersih dari haid segera bersihkan diri. Demikian pula anak kecil yang mimpi basah, yang mengharuskan dia mandi, yang menandakan dia telah masuk usia balik, maka segera dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Masuk waktu subuh. Yaitu ketika datang fajar shadiq. Kan fajar ada 2, ada fajar kadib, itu warna putih dari arah timur ke atas. Itu fajar kadib. Kemudian setelah itu muncul fajar shadiq di arah timur melintang, putih melintang. Itu sebagai tanda telah masuk waktu salat subuh. Sampai kapan waktu salat subuh? Wa waqtul fajrin min dalika, yaitu ketika muncul fajar yang kedua, ila tulu'i syams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Wa man kabara li salati qabla khuruji waqtiha, faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, di sebagian pendapat para ulama, bahkan mereka menyebutkan ketika dia dapat takbir saja itu sudah mendapati. Namun yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Nabi, man adraka rakaatan, siapa yang mendapati 1 rakaat maka dia telah mendapati salat itu. Taib wassalatu fi awalil waqti afdal. Pelaksanaan salat di awal waktu itu yang utama. Karena itu di dalam riwayat Bukhari, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali habbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan apa? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Di sebagian riwayat fi awalil waqti, yaitu penunaian salat di awal waktu. Maka hukum secara umum yang paling afdal salat itu ditunaikan di awal waktu. Illal isya al-akhirah, kecuali salat isya. Salat isya, ketika sudah dikumandangkan salat isya, para sahabat menunggu Nabi. Menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimami. Tapi Nabi belum keluar. Mereka menunggu sambil duduk hingga mereka tertidur, hatta yanamun. Sampai mereka terbangun, Nabi belum keluar. Dan Nabi tidak keluar kecuali di tengah malam. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, laula an asyqa ala ummati lakana hada waqtuha. Seandainya tidak memberatkan umatku untuk salat isya, afdalnya adalah di pertengahan malam. Ini hukum umumnya. Ketika mampu menunaikan salat isya itu dengan baik, di tengah malam, maka afdalnya di tengah malam.
Namun diingatkan oleh para ulama, jangan sampai seseorang mengejar keutamaan meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Kecuali kalau di masjid, di suatu masjid panitia dan masyarakat sepakat sholatnya tengah malam, nggak ada masalah. Kalau mereka semuanya sepakat. Tapi jangan sampai menimbulkan keributan yang sebagian mau di waktu ini, sebagian di waktu itu. Maka seseorang tidak boleh menjadi sebab-sebab timbulnya keributan di tengah-tengah masyarakat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, hukum secara umum untuk Isya afdalnya di tengah malam. Tapi ada rincian-rincian hukum. Kalau di pertengahan malam seseorang tidak bisa melakukan sholat Isya itu dengan baik, maka afdalnya kembali lagi di awal waktu. Jangan sampai dia mengejar di tengah malam tapi sholatnya sambil ngantuk-ngantuk sehingga dia tidak fokus terhadap bacaan-bacaannya. Maka kalau kondisi seperti ini, maka hukum afdalnya dalam rinciannya kembali kepada awal waktu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang diundur, boleh diundur waktunya, waktu Isya. Kemudian yang kedua, pada sholat duhur fi syiddatil har, yaitu di kondisi panas yang sangat terik. Di masa Nabi itu, ketika masjid belum ada atapnya, mereka kadang sholat di tempat yang panas, sehingga Nabi mengatakan fa beridu, diundur, agar tidak terlalu panas. Itu untuk sholat duhur, di masa-masa itu. Tapi di masa-masa kita itu tidak memungkinkan untuk diundur. Sekarang masjid-masjid sudah ada atapnya, ada AC-nya lagi, tidak memungkinkan untuk diundur. Sudah dingin, sudah sejuk. Baik. Ini yang pertama. Jadi syarat yang pertama adalah taharah, syarat yang kedua adalah masuknya waktu. Karena ketika seorang salat zuhur jam 10, sah tidak salat zuhurnya? Dia ikhlas melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, tapi jam 10 sah tidak salatnya? Sah tidak salatnya jam 10 siang? Salat zuhur? Tidak sah karena melaksanakan bukan pada waktunya. Karena salah satu syarat harus ditunaikan pada waktunya. Kemudian asyaratul tsalits, syarat yang ketiga, satrul aurat, menutup aurat. Bagaimana menutup aurat? Bima la yasiful basyarah, yaitu mengenakan pakaian yang tidak ketat. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian yang tidak menampakkan warna kulit. Tidak mengenakan pakaian yang ketat dan tidak mengenakan pakaian yang menampakkan warna kulit, apalagi bagi seorang perempuan, apalagi bagi seorang perempuan. Dan tentunya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus bagi para perempuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kasiyatun ariyatun. Ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mengenakan pakaian yang ketat sehingga nampaklah lekuk-lekuk tubuhnya, mengenakan pakaian yang tipis sehingga nampaklah kulitnya. Nabi mengatakan la yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga. La yajidna riha, dan mereka tidak mendapatkan baunya surga. Fa inna riha tujadu bimasirati kada wa kada. Padahal baunya surga, kata Nabi, dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Di sebagian riwayat arba'ina sana, yaitu dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Itu baunya surga. Karena itu jangan sampai seorang wanita itu sholat, tapi bersama dengan itu dia melakukan kedzaliman. Dia mengenakan baju-baju yang membuat para lelaki melakukan perbuatan maksiat. Nah, sekarang kalau dia menjadi sebab orang lain berbuat maksiat disebabkan karena dia tidak menjaga pakaiannya, maka dia akan menanggungnya. Karena dia menjadi sebab orang lain berbuat maksiat. Dia mengenakan pakaian-pakaian yang ketat misalnya, membuat sebagian laki-laki membayangkan akhirnya melakukan apa? Melakukan onani. Kan? Dan ini adalah perkara yang akan dia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang salat dengan pakaian yang berasal dari harta curian. Sudah mulai saya? Sudah terbunyi? Oh iya. Tidak dengar saya. Sampaikan bunyinya, saya tidak dengar tadi. Oh, rusak ya. Oh iya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ya kalau masuk isya, kalau tidak ada bunyinya.
supaya tidak terus nanti terlambat adanya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Semoga bisa menambah tambahan wawasan buat kita semua, dan semoga apa yang kita sebutkan menjadi sesuatu yang berkah buat kita semua, dan semoga dapat menjadi sebab beratnya amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila huda naktabi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.